Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, ini sore ya. Suasana masih libur hari Sabtu, dan saya biasa kalau hari Sabtu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana-sederhana saja. Nyuci piring bekas sendiri, nyuci gelas bekas sendiri, dan itu dilakukan itu sebagai bagian dari ngisi waktu. Kenapa saya melakukan sendiri, kok bisa nyuruh yang bersih-bersih ada di rumah? Ini kan bukan urusan persoalan nyuruh atau tidak nyuruh, tetapi urusannya adalah hidup ini harus senantiasa terlatih untuk mengerjakan hal-hal yang kecil, karena hal-hal besar itu lahir dari hal-hal kecil. Seorang pemimpin itu harus detil, dia harus mengerti seluruh masalah. Agar apa? Agar dia bisa memahami apa yang harus dilakukan ketika ada sesuatu yang mandek. Jadi kalau kita memimpin sebuah perusahaan kecil, misalnya memimpin rumah makan deh. Kalau kita tidak berkarir, berasal dari tukang cuci piring misalnya, atau menjadi pelayan atau juru masak, kita pasti banyak dibohongi loh oleh juru masak, oleh pelayan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kedalaman dari isi perusahaan itu. Sehingga kenapa sih orang-orang yang memimpin perusahaannya terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan rata-rata orang itu berasal dari bawah. Misalnya dia punya perusahaan bis, dia berasal dari kenek. Dari kenek, nanti kerjanya ganti ban, ya, kemudian kerjanya ikut ganti oli, kerjanya memperbaiki mobil yang rusak. Dari yang detil dia mengerti, kemudian jadi nyuci mobil, kemudian dia jadi supir, udah jadi supir, kemudian dia dikasih kepercayaan. Nah, ini Ayu termasuk yang Apa ada Bapak? Ada. ya yang saya didik untuk sini, untuk menguasai semua hal. Saya katakan tadi, tidak akan ada pemimpin besar, baik pemimpin pemerintahan, pemimpin perusahaan, kalau dia tidak bisa memahami sesuatu dari bawah. Saya tadi cerita tentang bagaimana seorang pengusaha besar menjadi pengusaha bis ternama di Indonesia. Banyak sekali perusahaannya, banyak sekali bisnya, ternama. Itu karir awalnya dimulai dari jadi kenek, gitu. Kayak Ayu nih, di sini nyapu. Di sini nyapu bukan berarti Ayu ke depan ingin jadi tukang sapu. Tetapi Ayu belajar merawat rumah dan lingkungan. Jadi rumah yang halamannya luas sudah terbiasa terawat. Nanti punya rasa, apakah ini bersih atau tidak bersih. Nah, orang akan merasakan bersih dan tidak bersih itu kalau dia, gitu kan, kalau dia biasa bebersih. Kasih Ayunya. Ini yang selalu saya ajarkan pada Ayu, kan, standar. Nah, ini sampai nyusun begini saya ajarin loh, ya Ayu ya. Ya kan, diajarin gitu kan, sampai nyusun ini diajarin. Nah, kenapa saya mau apa sih yang mau saya omongin? Ini tradisi siapa sih yang gini? Tradisi ibu saya dulu. Dulu ibu saya itu jam 1 malam dia masih bangun dan selalu memeriksa lemari. Lemari disusun, piringnya nggak boleh ada yang kotor, kemudian makanannya harus rapi semuanya. Nah, kayak gini gitu kan. Ini kan lemari jadul, nah seperti ini kan tersusun rapi makanan. Dan Ayu tuh masih punya kebiasaan apa sih? Kebiasaan Ayu yang jelek itu adalah bercerita tentang kebutuhan sesuatu ketika tidak ada. Bapak, minyak gorengnya habis. Itu ketika minyak gorengnya habis.
Bapak berasnya habis. Ketika berasnya habis, Bapak pisangnya habis. Ketika pisangnya habis, Bapak buah-buahannya habis. Ketika buah-buahannya habis, ayo sekolah di sekolah manajemen nggak? Belajar manajemen nggak? Ya, aku ya akuntansi. Artinya di akuntansi itu kan akuntansi itu melakukan sebuah proses administrasi, ya kan, keuangan secara baik. Dalam sistem akuntansi, maka menyampaikan sesuatu itu sebelum terjadi apa sesudah terjadi. Akuntansi itu kan berdampak pada perencanaan keuangan, ya kan? Sebelum terjadi, sesudah terjadi. Sebelum terjadi. Kalau sesudah terjadi, kita menyampaikan sesuatu, panik nggak? Bisa mencarinya dengan tepat nggak? Bisa milih barang terbaik nggak? Enggak. Tapi kalau sebelum terjadi, maka kita melakukan dengan tenang, memilih yang terbaik. Itu nanti kebiasaan Ayu yang harus dirubah adalah menyampaikan keadaan dapur dalam posisi sudah tidak ada. Nanti kalau nyampein ke Bapak, itu menyampaikan sesuatu dalam posisi masih ada. Pak, ini berasnya sudah tinggal 25 kilo lagi. Ini air mineralnya tinggal 2 dus lagi. Ini buah-buahannya tinggal setengah kilo lagi atau 1 kilo lagi. Semua disampaikan sebelum. Jangan ketika mau makan, bercerita mau minum, air mineralnya habis. Nggak boleh terjadi. Nah, kenapa saya ngomong gitu? Nah, ini Ayu tahu nggak, Bapak ini politisi. Sekarang rame kan karena kepindahan partai politik. Dibicarakan orang lah. Kalau dibicarakan orang berarti kan orangnya memiliki perhatian. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman di media sosial yang terus memberikan supporting pada saya untuk tetap memiliki semangat, memberikan pengabdian pada masyarakat. Kenapa Bapak sangat detil? Ini, saya akan tanya. Kenapa Bapak itu sangat detil ngetik huruf panjang, kemudian jarak, bahasa, sampai melipet surat? Kenapa? Karena Bapak memulainya dari pegawai, dari nol. Tahu nggak Ayu mending masih masuk langsung Bapak langsung relatif enak lah, makan enak, segala macam enak, serba ada asal mau. Dan sekarang udah mulai agak gemuk, nggak kurus kayak dulu. Dulu itu Bapak memulai karir politik dari apa coba? Dari tukang ketik. Jadi di kantor DPD Golkar itu dulu ada ketuanya namanya HM Bisri Harjoko, Kolonel Purnawirawan. Beliau mantan Dandim jadi ketua. Nah, beliau tuh selalu meminta Bapak untuk membuatkan konsep pidato. Konsep pidatonya diketik pakai mesin ketik, dilapis pakai karbon, kemudian kalau salah pakai tiket. Itu bayangin, mengetik langsung tanpa kebiasaan Bapak dari dulu, mengetik langsung tanpa dikonsep, sendiri dihindari salahnya, kemudian kalau salah di-tip X dan kemudian pekerjaannya ditunggu. Gitu. Jadi mulainya dari tidurnya di kantor. Ikut mandi di kantor. Di musola tidurnya. Ikut mandi di musola. Karena tidurnya di musola, ikut mandi di musola sehingga tengah malam selalu bangun. Gitu loh. Kemudian makannya ya di depan tuh. Kadang punya uang, kadang nggak punya uang. Nah, dari tukang ketik itu, dari tukang ketik, kemudian ada reformasi. Ingin menjadi anggota DPRD pada tahun 19 pemilu 97 nggak bisa karena belum menjadi sarjana, masih sangat muda waktu itu, saingannya juga banyak. Waktu itu strukturnya masih ditentukan oleh ABG, yaitu ABRI, Beringin, dan Golkar. Jadi yang menentukan adalah Dandim, kemudian Bupati, baru Ketua DPD. Belum mungkin. Sehingga belum jadi pengurus. Masih jadi anggota BAPEKADA, Badan Perencana Kaderisasi Daerah.
hanya jadi tukang itu. Disuruh nganter surat ke sana, suruh nganter surat ke sini. Ngetik sampai jam 12 malam, sampai jam 3. Kalau kegiatannya banyak, hari ini ada 3 kegiatan, maka harus ada 3 konsep pidato yang disiapin. Sampai sakit, dirawat di rumah sakit selama seminggu karena tipes kecapean. Itu. Tahu nggak? Ayu pernah nggak jalan kaki nggak punya ongkos? Nggak pernah kan? Semiskin-miskinnya Ayu pernah nggak jalan kaki? Nggak punya ongkos. Bapak ini pulang sekolah jalan kaki. Pulang kuliah itu jalan kaki dari STH Purnawarman ke Parapatan Comro. Jalan kaki. Karena nggak punya duit. Pernah nggak naik bis nggak ada duitnya? Nggak punya duit tapi harus naik bis. Bapak itu ngalamin jalan kaki dari Parapatan Comro, dari tempat kontrakan Bapak ke Sadang. Nggak punya ongkos naik angkotnya. Di Sadangnya naik bis warga baru. Warga baru, waktu itu warga baru, tanpa punya ongkos, naik aja. Makanya kalau ada keneknya aku mau ngasih. Kemudian ya berdoa aja sama Allah, jangan ditagih karena nggak ada duit. Turun nggak ditagih. Jadi berangkat dari itu. Nah tahun 99 itu 98 kan ada reformasi. Ketika 98 ada reformasi, kemudian waktu itu partai politik tidak boleh ada unsur tentara, tidak unsur ada birokrasi, sehingga harus murni non tentara dan non birokrasi. Akhirnya ikut musda luar biasa, jadi wakil sekretaris. Ketika jadi wakil sekretaris, kemudian apa bisnis yang ditekuni waktu itu menjadi percaya diri? Jualan beras. Gitu loh, jualan beras. Setelah jadi wakil sekretaris, kemudian mencalonkan anggota DPRD di Kecamatan Tegalwaru. Ditandai dengan hilangnya sendal. Berkunjung ke Tegalwaru, sosialisasi, sendal hilang sebelah. Terpilihlah. Ketika terpilih jadi anggota DPRD Kecamatan Tegalwaru tanpa minta duit sama orang tua 1 rupiah. Sendiri bekerja, dibantu oleh teman-teman. Nah kemudian apa yang dilakukan ketika jadi DPRD? Ngurus rakyat. Tiap Jumatan di desa, kalau ada kurban di desa itu, ada rejeki di desa itu, ngurus para kiai, ngurus guru ngaji, ngurus tokoh masyarakat, ngurus bantuan jalan, menggagas guru honorer agar diangkat oleh pemerintah kabupaten, ada honor anggarannya. Kemudian menggagas bahwa guru waktu itu di daerah terpencil, karena ada satu desa 1 guru merangkap penjaga sekolah, boleh di daerah terpencil pengangkatan guru honor, tidak usah yang berlatar belakang pendidikan, lulusan SEMEA, lulusan STM boleh, yang penting ada yang ngajar. Nah itu berdampak pada banyak kemudian tenaga honorer, ada pengangkatan PNS secara massal waktu itu, sehingga banyak mereka yang lulusan SEMEA hari ini jadi guru. Itu gagasan saya dimulai. Jadi di DPR pun, jam berapa masuk DPR di saya? Jam 5 pagi sudah di ruangan, sudah bikin konsep, sudah bikin pandangan umum anggota, sudah bikin langkah-langkah perencanaan, hari ini manggil apa, hari besok manggil apa, lusa manggil apa. Kerja keras. Dan dalam posisi, jujur waktu itu, posisinya sendiri, karena ibunya Aula meninggal. Nah kemudian ke kantor DPRD apa? Bawa Aula, masih kecil, umur 3 tahun. Dibawa ke kantor tiap hari. Nah, kemudian ada peristiwa lagi politik. Karena saya aktif di DPRD-nya, menonjol, sehingga teman-teman ingin saya untuk tidak lama-lama. Ingat aja almarhum Pak Herman, kamu jangan lama-lama jadi anggota DPRD kabupaten. Sudahlah, pindahlah sana. Akhirnya ada pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Konsistensi saya waktu itu adalah mendukung Pak Lili Hambali sebagai calon bupati. Konsisten menjadi ketua tim sukses. Tetapi di perjalanan, teman-teman DPRD-nya meminta pada saya untuk nyalon wakil bupati agar pemilihannya sukses. Dan ini catatan sejarah. Saya menjadi anggota DPRD, dicalonkan menjadi wakil bupati. Saya dicalonkan oleh Partai Bulan Bintang. Itu
oleh Partai Bulan Bintang dicalonkannya. Waktu itu ketuanya Pak Ridwan Shah Alam dengan mungkin sekretaris Pak Agus Supriyatna, sekarang pengacara saya kemarin. Itu saya dicalonkan gitu loh. Dan PDIP saya dicalonkan dan menang gitu. Setelah itu ya saya jadi wakil bupati. Ketika saya jadi wakil bupati, saya kerja keras lagi, keliling kampung tiap hari, nginep di rumah penduduk, dikenal oleh warga. Bahkan waktu itu lebih dikenal wakil bupati dibanding bupati. Keondangan nggak pernah berhenti, ke yang meninggal datang, tahlilan ikut membantu membangun sebuah desa, ikut kerja bakti. Nah, kemudian jadilah bupati, periode pertama, kedua terpilih lagi, kemudian jadi anggota DPR. Nah, apa sih yang selalu ingin apa yang ada dalam pikiran saya? Pikiran saya itu selalu punya nilai-nilai idealisme, nilai gagasan. Jadi nilai gagasannya adalah bahwa sebuah organisasi itu harus senantiasa membangun ruang terbuka bagi para kadernya untuk berkompetisi secara sehat. Bagi para kadernya untuk berkompetisi secara sehat. Karena hanya organisasi yang memiliki ruang kompetisi sehat yang akan bertahan sepanjang masa. Kenapa? Karena regenerasi perkaderan akan terus terlahir dengan baik. Itu selalu ide-ide gagasan yang saya miliki. Karena seluruh rangkaian kegiatan politik yang saya dapat hari ini semuanya melalui proses kaderisasi dan semuanya melalui proses kompetisi secara sehat. Saya jadi wakil sekretaris Golkar hasil kerja keras kompetisi. Saya jadi sekretaris Golkar dulu hasil kerja keras kompetisi. Saya jadi ketua DPD Golkar Kabupaten hasil kerja keras kompetisi. Saya jadi anggota ketua DPD Jawa Barat hasil kerja keras kompetisi. Saya juga jadi pengurus DPP hasil kerja keras kompetisi. Saya senang ruang kompetisi secara terbuka karena di situ orang-orang yang memiliki kualifikasi terbaik akan selalu menjadi yang terdepan. Itulah berpolitik. Nah, seiring dengan waktu, saya ini sejak SMA, ini saya cerita. Sejak SMA itu senang politik. SMA itu sudah rajin debat dengan teman-teman. Kalau di kelas tuh, kalau ada debat tuh saya paling senang. Nah, waktu SMA itu saya punya gagasan, punya pemikiran, punya cita-cita, punya bayangan bahwa Indonesia akan mengalami kemajuan kalau satu, presidennya Pak Habibie waktu itu, dua, Panglima TNI-nya Pak Prabowo Subianto. Itu pikiran saya. Indonesia itu pasti hebat, pasti maju, dipimpin oleh dua orang. Satu teknokratik yang memiliki wawasan yang sangat terbuka internasional, yang satu seorang patriotik yang memiliki juga wawasan internasional. Tetapi perjalanan hidup ternyata berbeda catatan, ceritanya berbeda. Pak Habibie laporan pertanggungjawabannya ditolak, sehingga dia tidak mau mencalonkan kembali menjadi presiden. Pak Prabowo mengalami problem internal TNI, harus diberhentikan dari dinas kemiliterannya. Kita nggak usah bahas masalahnya apa, tetapi yang saya tahu Pak Prabowo itu orang yang baik. Pak Prabowo itu orang yang ikhlas. Anda bayangin, Pak Prabowo misalnya dituduh melakukan penculikan. Loh, coba analisis oleh kita semua dalam kacamata pandangan hidup yang terbuka, yang objektif. Orang yang diculik gitu loh oleh Pak Prabowo, diculik dalam tanda kutip, semuanya selamat. Ada yang jadi anggota DPR, ada yang sudah meninggal karena usia tua, ada yang jadi pengusaha, banyak selamat. Nah terus, kalau yang diculiknya selamat kemudian menjabat, penculikan apa bukan?
yang harus dipertanyakan itu justru yang tidak selamat. Yang tidak selamat berarti bukan oleh Pak Prabowo. Berarti yang baik itu siapa? Jenderal yang baik itu siapa? Ya jenderal itu ya yang baiknya Pak Prabowo. Yang menyelamatkan orang. Dan kemudian orangnya dimanusiakan. Sampai hari ini banyak yang menjadi pejabat, banyak jadi politisi. Nah, kemudian apakah Pak Prabowo bercerita? Apakah Pak Prabowo melakukan perlawanan? Apakah Pak Prabowo kemudian melakukan bantahan, menyebut nama orang dari kesatuannya yang lain? Tidak. Dia tetap menerima diam seribu bahasa sebagai bentuk kesetiaan pada kesatuan yang harus terjaga integritasnya. Anda bayangin, Anda bisa nggak seperti Pak Prabowo hidupnya? Nggak akan kuat. Saya aja nggak bisa hidup kayak dia. Pasti pengen balas. Enggak, Pak Prabowo orang ikhlas, dia menerima dengan ikhlas. Ya kan? Kemudian dia kembali memilih, dia pernah ikut konvensi Golkar. Saya dulu seneng waktu konvensi Golkar itu lihat iklannya tentang masakan Asia itu membangkitkan patriotik dan spirit saya waktu itu. Saya seneng banget tentang kebayang tentang masa depan Indonesia. Ada revolusi putih, seluruh rakyat harus punya susu. Ada revolusi di bidang pertanian. Bagaimana mengatur sumber daya alam untuk nggak boleh jual dalam bentuk bahan mentah, harus bentuk bahan jadi. Bahan jadi kalau bisa nanti biji besi, bukan dijual biji-bijinya, tapi yang dijual tanknya, yang dijual mobilnya, yang dijual nanti misalnya nikel, yang dijual pesawatnya, tembaga, yang dijual berbagai perlengkapan yang sudah jadi, bukan barang mentah dikirim ke luar negeri kemudian balik lagi dalam bentuk barang jadi kita beli. Nah, Pak Jokowi kan kebijakannya sudah hilirisasi, sudah keren, ini tinggal diteruskan oleh Pak Prabowo. Nah, kebayangkan masa depan Indonesia. Anak-anaknya sehat, bisa bersepak bola dengan baik, punya jiwa kesatria. Dia minum susu, makan daging, tinggi badannya 170 cm, berat badannya 60 kg. Keren dong. Saya punya dong. Saya lihat dia punya mimpi yang besar. Bagaimana revolusi di bidang pertanian, bagaimana para petani nanti dirubah dari pertanian kimia menjadi organik. Mereka memiliki sapi, kambing, kuda. Desanya penuh dengan produktivitas yang tinggi. Keren dah. Punya mimpi itu. Nah, tetapi saya katakan beliau satu kali belum waktunya, bukan gagal. Dua kali belum waktunya, bukan gagal. Dan saya punya mimpi. Sekarang waktu. Karena sekarang waktunya, maka saya terpanggil dengan spirit itu untuk mewujudkan mimpi. Pak Prabowo memimpin negeri ini. Dan saya juga ingin dong menjadi orang yang ikut memiliki partisipasi secara aktif untuk mewujudkan gagasan dan mimpinya tentang Indonesia. Nah, dari spirit itu pastikan ada hal yang harus kita ambil. Yang kita ambil itu adalah misalnya langkah politik, bergeser dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian langkah politik mengambil resiko, harus berhenti dulu dari jabatannya. Saya katakan, saya berhenti dari jabatan DPR, Wakil Ketua Komisi 4, anggota DPR. Tidak ada artinya pengorbanan saya dibanding dengan pengorbanan Pak Prabowo. Harus berhenti dari kesatuan. Pergi dulu keluar, kembali lagi diri partai dengan bersusah payah. Sampai hari ini menjadi partai dengan survei. Di survei hari ini, kedua terbesar dengan angka sudah menginjak 17%. Kan luar biasa. Jadi, saya minta pada Ayu untuk ikut sama Bapak di sini bukan hanya sekedar ikut, bukan hanya sekedar sekolah. Harus punya mimpi. Kalau ikut sama Bapak, kemudian kamu hanya lulus sekolah, lulus jadi sarjana, nggak ada arti. Harus punya mimpi, kamu anak tukang sapu, rajin nyapu di rumah danding. Kemudian kamu punya spirit berkorban bagi orang tuanya, besok harus bisa menjadi sesuatu, menjadi seorang. Gitu ya. Dan mulai cekatan, kalau Bapak tegur, kamu jangan merasa kecil hati. Justru kamu harus punya semangat di sini. Kamu punya mimpi. Kalau hari ini nyapu di halaman hampir ya berapa meter gitu loh. Nah, nanti kamu harus punya mimpi juga, punya rumah seluas ini. Ya, semangat terus dan rajin. Sini bersih semuanya. Ini harus bersih, tertata, nggak boleh berantakan. Gitu kan ya, nggak boleh berantakan. Karena kamu nanti ibu rumah tangga, suatu saat kamu bisa memimpin perusahaan, suatu saat kamu bisa memimpin pemerintahan, suatu saat kamu paling kecil kamu bisa memimpin rumah tangga dan kamu bisa mengatur rumah tangga dengan baik.
Gitu ya. Ya udah. Jadi ini sore ini saya biasa di dapur nih. Dapur dan harus punya semangat. Semua orang punya mimpi dan izinkan saya untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya. Dan mimpi saya bukan untuk diri saya. Mimpi saya adalah untuk rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat. Tungtung langit nu disungsi Mega ngamparkeun sagara Bulan dipedol ku bentang Panon poe lulu